Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pagi. Tadi gimana perjalanannya Bapak Ibu ke sini? Alhamdulillah lancar. Ya, gerimis ya. Enggak, kalau saya tadi sih nggak kena hujan, cuman saat di jalan tadi ada berita dari SS banyak yang hujan. Alhamdulillah kalau semuanya nggak dapat hujan. Bapak dan Ibu tadi sudah melakukan presensi di depan? Sudah. Alhamdulillah. Tapi saya di sini tidak tahu apakah Bapak Ibu memang sudah lengkap atau belum yang hadir di sini. Saya absen satu persatu ya, Bapak dan Ibu. Apakah Bapak Ali sudah hadir? Bapak Suminar sudah hadir? Ibu Fitri sudah Siap, hadir? sampun. Ibu Alfa juga sudah hadir? Berarti sudah lengkap ya semua? Oke. Bapak dan Ibu, sebelum memulai acara ini, saya akan bacakan terlebih dahulu adalah tata tertib pada kegiatan pagi ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, saya mohon untuk men-silent HP supaya tidak mengganggu jalannya kegiatan hari ini. Dan juga mungkin itu ya Bapak dan Ibu, ada waktu-waktu tertentu yang Bapak Ibu nanti dapat menggunakan HP-nya. Lalu pagi ini alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah on time untuk datang di kelasnya. Saya harapkan nanti setelah acara break yang berikutnya Bapak dan Ibu saya minta kembali di jam tertentu juga on time supaya waktu yang kita gunakan nanti optimal, ilmu yang kita dapatkan juga optimal. Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu adalah praktisi-praktisi yang sudah sangat berpengalaman di perusahaannya masing-masing. Tentunya ilmunya juga sudah mumpuni, sudah banyak sekali lah. Tapi untuk kali ini saya minta Bapak dan Ibu itu open minded, kosongkan gelasnya supaya ilmu yang saya berikan dapat masuk dan memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan nanti selama pelajaran, selama presentasi saya ini, Bapak dan Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan supaya saya tahu siapa yang memberikan pertanyaan ke saya. Untuk kegiatan kali ini nanti ada 3 kali break. Yang pertama yaitu saat coffee break pagi, kemudian saat siang untuk isoma, dan juga break siang. Fungsinya break adalah untuk Bapak Ibu supaya tidak jenuh dan mengalihkan pandangan mata dari layar terus-menerus agar mengurangi kelelahan. Jadi saya harap Bapak dan Ibu support dan respect terhadap saya selaku instruktur dan juga kepada teman-temannya, saling mendukunglah, tidak ada bullying di kelas ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu, tidak kenal maka tidak sayang. Saya pagi ini selaku instruktur Bapak dan Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Herisa Diastri. Bapak dan Ibu dapat memanggil saya dengan Riris, itu panggilan yang lebih mudah daripada memanggil saya dengan Herisa, itu lebih panjang ya Bapak dan Ibu. Pendidikan yang saya tempuh adalah S1 Statistik. Saya lulusan dari Universitas Brawijaya Malang. Agama saya Islam. Riwayat jabatan saya masuk ke PDAM di tahun 2005 dengan posisi di staf SDM sampai tahun 2013. Kemudian alhamdulillah mendapatkan amanah menjadi supervisor sistem SDM di tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Dan di tahun 2022 kembali mendapat amanah menjadi manajer logistik sampai dengan bulan Mei tahun 2023. Total hanya 8 bulan di logistik, lalu dikembalikan lagi oleh manajemen ke SDM lagi menjadi manajer sistem dan pengembangan SDM sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang. Proyek yang saya tangani selama saya di SDM dengan jangka waktu yang begitu lama di SDM, saya sudah menangani restrukturisasi di tahun 2012, lalu di tahun 2017, kemudian kembali melakukan restrukturisasi di tahun 2020 dan terakhir di tahun 2023. Baik, Bapak dan Ibu, saya minta untuk melihat sebentar ke dalam layar. Saya ada 2 gambar yang Bapak Ibu dapat menginterpretasikan. Yang sebelah kiri itu kondisi yang seperti apa Bapak dan Ibu? Kacau. Kalau yang sebelah kanan?
rapi, tertata. tertata. Nah, kalau kita bekerja supaya kita enak dan optimal, kita memilih yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kanan. Pasti memilih yang kanan. Bagaimana cara menatanya? Tentu salah satunya dengan mengelompokkan kertas-kertas yang terhamburan di sebelah kiri itu menjadi tertata, menjadi rapi, meja dan kursinya juga bersih, laptop juga siap untuk kita gunakan. Untuk itu dibutuhkan suatu organisasi atau tata cara bagaimana untuk mengaturnya. Nah, terkait dengan ini supaya Bapak Ibu, saya ingin membuka pengetahuan Bapak dan Ibu. Kalau kita mengatur suatu perusahaan dengan berbagai jenis pekerjaan dan juga berbagai jenis SDM serta kompetensinya, bagaimana sih cara kita mengaturnya? Maka pagi ini kita akan mempelajari terkait struktur organisasi dan tata kerja dengan unit kompetensi melaksanakan manajemen umum. Tujuannya apa dengan mengikuti pelatihan ini? Untuk memahami definisi struktur organisasi, lalu memahami definisi tata kerja, dan juga mengenal jenis-jenis struktur organisasi. Kalau kita sudah pelajari itu, nanti manfaatnya apa ini? Manfaatnya kita mempelajari hal ini adalah untuk memperjelas hubungan kerja antar tim atau departemen, lalu memberikan deskripsi terkait tugas dan peran setiap karyawan di dalam perusahaan, menjelaskan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing karyawan. Lalu dapat juga membantu perusahaan untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Kemudian dari tadi saya selalu menyebut struktur organisasi, tapi sebenarnya apa sih pengertian dari struktur organisasi? Struktur organisasi adalah suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan di mana setiap sumber daya manusia memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Ada beberapa jenis struktur organisasi yang berlaku di perusahaan manapun, macam-macam. Tapi secara umum akan saya kelompokkan menjadi 6 saja. Yang pertama adalah struktur organisasi fungsional, kemudian struktur organisasi divisional, yang ketiga adalah struktur organisasi lini, yang keempat struktur organisasi lini dan staf, kelima adalah struktur organisasi matrik, yang keenam adalah struktur organisasi komite atau project. Karena keterbatasan waktu Bapak dan Ibu, saya hanya dikasih waktu sekitar 20 menit saja untuk menjelaskan jenis-jenis struktur organisasi. Saya hanya mengambil 2 teratas, yaitu struktur organisasi fungsional dan divisional. Struktur organisasi fungsional adalah struktur organisasi yang pengelompokan karyawannya berdasarkan fungsi, sehingga kompetensi karyawan di dalam satu fungsi tersebut serupa. Contohnya di Departemen IT, yang dikelompokkan di dalam Departemen IT semuanya adalah yang terkait IT, Security Engineering Manager, Network Engineering, Senior Cloud Architect, dan Help Desk Manager. Kompetensi yang ada di struktur ini semuanya mirip. Tidak ada yang kompetensi yang dibutuhkan di sini mungkin terkait dengan cara memasang pipa, tidak ada di sini. Ini khusus IT. Nah, kelebihannya apa kalau struktur fungsional? Untuk menekan biaya operasional perusahaan, lalu memudahkan tim manajerial untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada kinerja karyawan. Tapi kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan juga. Kelemahannya apa? Dapat menciptakan hambatan antar departemen yang dapat membatasi pengetahuan dan komunikasi dengan departemen yang lain. Apa sebab? Karena antar departemen beda kompetensinya, beda cara komunikasinya. Ada yang ditanyakan dari struktur organisasi fungsional? Tidak ada. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah struktur organisasi divisional.
struktur organisasi divisional, pembuatannya berdasarkan pada kesamaan produk, tingkat layanan, dan letak geografis. Contohnya ini di perusahaan yang ini. Perusahaan ini memproduksi produk-produk yang sampai banyak. Ini kalau di sini sampai 3 ya, Bapak Ibu. Jadi di setiap divisi itu semuanya harus komplit. Ada HRD-nya, ada marketingnya, ada finance-nya. Di divisi lain juga sama, meminta hal yang sama, juga meminta HRD, juga meminta marketing, dan juga meminta finance. Hal itu membuat itu menjadi kelemahan dari organisasi ini. Kenapa? Karena alokasi sumber daya serta distribusi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu sangat besar, karena semua minta paket komplit, ini minta paket komplit, dan di sini juga paket komplit. Tetapi ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Kelebihannya apa sih? Kemudahan pengelolaan karena memecah divisi-divisi dalam perusahaan menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi seperti ada perusahaan-perusahaan kecil yang dapat melakukan pengambilan keputusan dengan segera, dapat melakukan koordinasi dengan cepat, tidak perlu menunggu bagian yang lain untuk memberikan masukan. Jadi lebih cepat. Ini adalah contoh struktur organisasi PDAM Surabaya. Menurut Bapak dan Ibu, untuk organisasi PDAM Surabaya ini masuk di mana? Atau masih bingung? Masuk di mana? Atau yang sebelumnya, materi sebelumnya ada yang mau ditanyakan tadi? Silakan Pak Sum. Apakah ada struktur organisasi yang benar-benar sesuai untuk suatu organisasi? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sum. Jadi struktur organisasi yang dianggap sesuai itu, kalau dari kacamata top manajemen sesuai, maka itu sesuai. Meskipun di jajaran di bawahnya menganggap itu tidak sesuai. Karena struktur organisasi itu yang menetapkan, yang menginginkan adalah memang top manajemen. Fungsinya apa? Dia merasa fungsi-fungsi itu yang paling sesuai untuk mendukung dia untuk mencapai tujuan perusahaannya. Intinya seperti itu. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sum. Bu, tanya Bu. Silakan Bu Alfa. Apa bedanya struktur organisasi fungsional dengan divisional? Ya, terima kasih Bu Alfa atas pertanyaannya. Mungkin masih bingung ya, secara selintas sepertinya kok sama. Iya. Baik, bedanya yang paling mudah untuk membedakan, kalau struktur organisasi fungsional itu produk yang dihasilkan itu hanya satu, atau mungkin tambahnya sedikit aja, nggak banyak. Sedangkan untuk divisional, produk yang dihasilkan itu banyak sekali, berbagai macam. Nah, dari yang jawaban ini, Bu Alfa, apakah masih bingung atau ada pertanyaan yang lain? Paham Bu? Paham. Kalau sudah paham, coba cek ini. Struktur organisasi PDAM Surabaya. Outputnya atau produknya apa? Satu atau banyak? Layanan menjual air. Produknya satu, Satu. air. Air. Jadi yang paling sesuai apa strukturnya? Yang tadi fungsional itu satu produk. Kalau divisional itu produknya multi produk banyak. Berarti fungsional. Fungsional. Baik, benar sekali jawaban dari Bu Alfa. Struktur organisasi yang paling sesuai adalah struktur organisasi fungsional. Untuk struktur sudah jelas ya Bapak dan Ibu? Baik. Saya lanjutkan untuk tata kerja. Tata kerja adalah cara-cara melaksanakan pekerjaan secara efisien agar dapat mencapai tujuan. Yang perlu diperhatikan saat menyusun tata kerja harus disusun secara sistematis, harus transparan, semua orang dapat melihat tata kerja tersebut, harus sejalan dengan kebijakan perusahaan, dapat mendorong pelaksanaan pekerjaan menjadi efisien, lalu dapat ditinjau, dievaluasi, dan direvisi disesuaikan dengan keadaan. Sehingga secara umum tugas dari atasan adalah wajib mengkoordinasi, wajib memanfaatkan dan mempelajari laporan. Sedangkan tugas bawahan wajib membuat laporan dan wajib membuat tebusan.
Terus bagaimana nih cara untuk merumuskan tata kerja? Apa yang harus kita lakukan? Salah satu cara untuk menyusun tata kerja yaitu dengan analisa jabatan. Analisa jabatan adalah prosedur untuk menentukan tugas dan tanggung jawab serta sifat pekerjaan agar didapatkan kualifikasi, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama pengumpulan informasi, yang kedua dilakukan evaluasi, yang ketiga dibandingkan dengan standar lainnya, yang keempat ditetapkan standar pekerjaan, dan yang kelima lakukan perubahan berdasarkan data yang aktual. Ini adalah contoh dari tugas pokok dan juga kualifikasi di manajer sistem dan pengembangan SDM. Di sini dijelaskan terkait atasannya manajer sistem dan pengembangan SDM itu siapa, yaitu manajer senior kelola SDM. Lalu apakah dia memiliki bawahan? Ternyata ada, yaitu supervisor sistem SDM dan juga supervisor pengembangan SDM. Apa sih tugas-tugasnya? Tugas-tugasnya itu dirinci sedemikian rupa sampai dengan poin E. Lalu yang sebelahnya menjelaskan, karena di sini dijelaskan bahwa bawahan dari supervisor, bawahan dari manajer sistem dan pengembangan SDM adalah supervisor sistem SDM. Coba saya buatkan satu contoh di sebelahnya yang merupakan tugas dari supervisor sistem SDM. Dia memiliki atasan yaitu manajer sistem dan pengembangan SDM dan juga membawahi yaitu staf senior dan staf. Dia juga memiliki tugas-tugas yang sudah dirinci. Nah, kesimpulannya, Bapak dan Ibu, struktur organisasi adalah suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap sumber daya manusia memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Jenis-jenis struktur organisasi antara lain struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, struktur organisasi lini dan staf, itu merupakan penggabungan, struktur organisasi materi, struktur organisasi komite atau project, dan yang terakhir tata kerja adalah cara-cara melaksanakan pekerjaan secara efisien agar dapat mencapai tujuan. Nah, Bapak dan Ibu, karena tadi saya sudah menjelaskan beberapa hal, yaitu terkait definisi dari struktur organisasi, lalu terkait definisi dari tata kerja, lalu juga jenis-jenis struktur organisasi. Saya kasih coba pertanyaan. Coba Bapak dan Ibu sebutkan minimal 3 jenis struktur organisasi yang dikenal. Ada yang bisa menjawab? Satu, monggo. Pak Aris mungkin? Oh, Bu Alfa, silakan Bu Alfa. Fungsional, benar, satu. Divisional, benar, satu. Satu lagi, Bu. Lagi apa ya? Kurang satu. Lupa? Baik. Ini adalah jawabannya. Ada 6 yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya. Satu lagi. Jenis struktur organisasinya PDM Surabaya tadi apa Bapak dan Ibu? Fungsional. Alhamdulillah, benar sekali. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan melakukan sedikit evaluasi, maka saya minta dibuka di WA grupnya. Minta tolong dibuka Bapak dan Ibu WA grupnya. Tolong dilihat, di situ ada Google Form. Minta tolong untuk diisi. Waktunya sekitar 3 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Kok cuma 3 menit, Bu Riris? Iya, Bu. Karena pertanyaannya juga cuma 3. Ya. Silakan ya Ibu. Sudah selesai Pak Su? Luar biasa, saya lihat ini hasilnya. Kok 100 Pak Su? Ternyata langsung masuk ini. Sudah? Sudah semua Bu Alfa? Alhamdulillah, sudah masuk semua. Nilainya lumayan semua, ini bagus semua. Hampir sempurna. Satu lagi Bapak dan Ibu, ada tugas tambahan yang akan saya berikan. Saya minta tolong untuk membuat struktur organisasi yang paling sesuai untuk perusahaan Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu kan berasal dari perusahaan yang berbeda-beda. Saya minta tolong buatkan struktur organisasi sesuai yang saya jelaskan, yaitu 2, fungsional atau divisional. Nanti dikumpulkan maksimal 1 minggu ya.
Siap. Siap. Di WA Group. Siap. Baik Bapak dan Ibu, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.